Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Nah, hari ini Lause Golden ditemani dua Cici cantik. Nah, Cici siapa ini? Cici Verly. Sama Cici Meme. Nah, hari ini Lause Golden dan dua Cici cantik akan menemani kalian kebaktian hari ini. Lagu pertama kita nyanyiin Shout to the Lord. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, lagu ini sekali lagi ya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I say. Nothing compares to the promise I have in you. Nah, adik-adik, yuk sebelum kita mulai kebaktian kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Ikutin Lause Golden berdoa ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk hari ini kami boleh kebaktian sekolah minggu meskipun di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berkati kesehatan kami hingga sekarang. Sebentar kami mau kebaktian, pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik langsung mau tanya nih, hari ini siapa yang lagi bahagia? Ciferry lagi bahagia gak? Bahagia dong. Cimeme lagi bahagia gak? Dong. Nah, karena kita semua bahagia meskipun di rumah aja, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyiin lagu satu lagi. Yuk kita berdiri lagi, kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Tinggal di dalam
Kamis kita mau dengerin Lausemira cerita. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini ketemu lagi sama Lausemira. Lausemira akan bercerita tentang satu kisah yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lausemira berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk hari ini, kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, Lausemira yang akan bercerita. Ajar kami Tuhan untuk bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik langsung mau tanya nih sekarang. Apakah ada di antara adik-adik yang punya pengalaman dimarahin sama temennya? Ada nggak pengalaman? Misalnya adik-adik sudah melakukan sesuatu, terus kemudian tuh dimarahin sama teman-teman. Gimana perasaan adik-adik? Bisa nggak sih kira-kira maafin mereka? Mungkin ada perasaan pengen balas mereka nggak sih? Ya, adik-adik misalnya udah ngomong sesuatu, tahu-tahu difitnah. Enggak, dia salah nih, kamu salah nih gitu ya. Gimana perasaan adik-adik? Bisa nggak kira-kira maafin ya? Atau misalnya adik-adik pernah ngerasain dibully gitu ya sama teman-temannya, atau sama keluarga, atau sama tetangga dan lain sebagainya. Gimana perasaan adik-adik? Ada nggak sih rasa dendam? Pengen bales nih rasanya. Duh, jahat banget ya rasanya. Nah, kita mau belajar dari salah satu tokoh di dalam Alkitab mengenai bagaimana perasaannya gitu ya. Ketika dia tuh ngerasa kok kayaknya ini gak mungkin lagi. Nah, kita lihat ya sama-sama cerita tentang apa. Kita saksikan videonya yang berikut ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti.
Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, adik-adik, kita tadi barusan udah nonton videonya. Kira-kira adik tahu nggak? Siapa sih tokohnya? Betul, itu adalah Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Nah, adik-adik ya, lihat ya betapa Yusuf itu ngerasa satu hal yang mungkin nggak adil di dalam hidupnya ya. Dia bermimpi, terus kemudian dia ceritain ke keluarganya, tapi disangkainnya, emang kamu mau jadi raja atas kami gitu kan? Apakah kami harus menyembah engkau? Ya, jadi saudara-saudaranya iri sama dia, terus kemudian dia dijual, dia jadi budak, difitnah gitu ya. Mungkin gimana perasaannya Yusuf? Sakit banget, rasanya dendam banget, mungkin pengen balas saudara-saudaranya. Tetapi ya, kita belajar satu hal dari Yusuf. Yusuf itu punya hati yang begitu mengasihi dan gak dendam. Padahal dia punya kesempatan loh adik-adik. Untuk apa? Untuk balas dendam. Bisa banget. Apalagi posisi dia sudah tinggi. Jadi orang yang punya kuasa nomor 2 di Mesir. Ya, adik-adik lihat. Dia punya power, dia punya kekuatan untuk bisa balas dendam. Mungkin banget. Tapi dia memilih untuk mengasihi, memilih untuk memaafkan. Nah ya, kita juga harus belajar dari Yusuf ini. Mudah nggak adik-adik? Enggak, sama sekali nggak mudah. Itu nggak mudah banget. Gimana Lause caranya? Aku udah difitnah Lause, aku udah dibenci Lause, aku udah dijahatin. Gimana caranya aku bisa maafin mereka? Gak gampang Lause. Betul, gak gampang. Tapi kalau adik-adik mau, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, minta kekuatan untuk punya hati yang mau mengasihi, punya hati yang mau memaafkan, yang gak dendam. Gak mudah ya adik-adik ya, tapi kita bisa belajar dari Yusuf ya. Nah,
banyak hal yang mungkin terjadi di dalam hidup kita, tetapi kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang bisa menjaga hidup kita, gitu ya. Tuhan izinkan hal-hal mungkin yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, tapi percayalah di balik semua itu, Tuhan mau kita itu belajar, Tuhan mau kita itu berubah, Tuhan mau kita punya hati yang mengasihi, ya. Jadi kita belajar dari Yusuf yang bisa mengasihi saudara-saudaranya walau sudah dijahatin, ya. Nah, kita juga harus belajar memaafkan. Kita harus bisa belajar mengasihi, ya. Tentu saja kalau misalnya orang juga berbuat jahat, bukan berarti kita membalasnya. Kita mengingatkan mereka untuk tidak berbuat seperti itu lagi, dan kita harus bisa memaafkan mereka. Ya, menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah di balik semua itu, Tuhan mau kita itu belajar. Tuhan mau kita itu berubah. Tuhan mau kita punya hati yang mengasihi. Ya, jadi kita belajar dari Yusuf yang bisa mengasihi saudara-saudaranya walau sudah dijahatin. Ya, nah kita juga harus belajar memaafkan. Kita harus bisa belajar mengasihi. Ya, tentu saja kalau misalnya orang juga berbuat jahat, bukan berarti kita membalasnya. Kita mengingatkan mereka untuk tidak berbuat seperti itu lagi, dan kita harus bisa memaafkan mereka. Ya, nah sekarang kita mau belajar satu ayat hafalan, ya. Boleh dibuka Alkitabnya masing-masing di rumah, boleh bantu sama papa mama, ya. Dibuka dari Imamat 19 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sekali lagi ya, Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, jadi dari ayat Alkitab ini, ayat hafalannya, kita sama-sama belajar, ya. Tidak mudah untuk memaafkan orang, tidak mudah untuk enggak mendendam, tidak mudah untuk mengasihi, tapi harus kita ingat bahwa ketika kita mengasihi orang lain, ingatlah kita juga sedang mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi kita belajar sama-sama. Sampai di sini ceritanya Lausemira, kita akan menutupnya di dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi sama seperti Yusuf, punya sifat yang mengasihi, yang tidak dendam dan juga mau mengampuni. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi orang lain seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan firman-Mu. Ajar kami Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa di cerita minggu depan. Nah, adik-adik, gimana ceritanya Lausemira? Nah, hari ini kita belajar untuk tidak boleh dendam sama teman-teman kita, dan kita harus mengasihi teman-teman kita. Maka dari itu kita mau nyanyi lagu KASIH. Yuk, adik-adik bangkit berdiri. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih.
Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Oke. Nah, adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Yuk, sebelum kita selesaikan kebaktian kita, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian hari ini. Kami belajar untuk tidak boleh dendam dengan teman kami. Tuhan juga berkati kesehatan kami meskipun kami di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.